Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Amrullah, mahasiswa dengan NPM 1194026 dari kelas 3A, Prodi D4 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi datum. Sebelum saya memulai pembahasannya, ada beberapa poin yang saya jadikan sebagai poin pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada penjelasan mengenai definisi datum, yang kedua ada jenis datum, yang ketiga ada contoh datum. Yang pertama, definisi datum merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Dalam sistem informasi geografis, datum merupakan kesepakatan proyeksi peta. Datum dapat disebut juga sebagai bentuk jamak dari data. Sebagai contoh ilustrasi datum dan data, datum di sini merupakan salah satu kolom, misalkan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Sedangkan untuk data itu dari kolom A sampai kolom E itu disebut data. Jadi ada 5 datum. Jadi ibaratnya data itu terbentuk dari beberapa data. Selanjutnya jenis datum geodetik. Yang pertama, jenis datum geodetik itu ada datum lokal. Datum lokal itu merupakan datum geodesi yang paling sesuai dengan bentuk geoid pada daerah yang tidak terlalu luas. Contoh datum lokal di Indonesia itu ada datum Genoek, datum Moncongloe, dan DI 74 dan DGN 95. Selanjutnya datum regional. Datum regional ini merupakan datum geodesi yang merupakan elipsoid, referensi yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk permukaan geoid untuk area yang relatif lebih luas dari datum lokal. Biasanya datum regional ini digunakan oleh negara yang berdekatan hingga negara yang terletak di dalam satu benua. Contohnya ada datum Indian, lalu ada datum North American datum. Selanjutnya ada datum global. Datum global adalah datum geodesi menggunakan elipsoid, referensi yang sesuai dengan bentuk geoid seluruh permukaan bumi. Untuk datum global sendiri ada WGS 60, WGS 66, lalu ada WGS 72. Nah, untuk datum global sendiri salah satu contohnya itu merupakan Google Maps. Jadi untuk masing-masing datum sendiri memiliki tujuannya gitu untuk dipergunakannya untuk apa gitu. Selanjutnya kita ada contoh jenis datum. Yang digambar ini merupakan datum North American datum. Jadi di sini dia menggambarkan kesepakatan petanya untuk North American saja gitu. Jadi di sini hanya berisi North American gitu. Sedangkan untuk yang ini itu merupakan peta Indonesia yang digambarkan menggunakan datum dipetakan menggunakan datum WS84. Sebenarnya masih banyak lagi ada contoh jenis-jenis datum. Jadi ke praktek yang sebenarnya. Nah, untuk di depan saya ini ada Google Maps. Ini menggunakan datum yang WGS yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, untuk penggunaan datum pada Google Maps sendiri ini memiliki tujuan bukan untuk mempetakan sesuai ukuran yang sebenarnya, cuma ini digunakan untuk memetakan sehingga dia bisa lebih detail sampai terlihat ke jalan-jalannya. Makanya di sini penggunaan datum sendiri digunakan untuk mau dibuat seperti apa, tujuannya untuk apa gitu. Lalu di sini juga kita akan menggunakan website The True Size Of, yang mana di sini di setiap daerah pasti memiliki perbedaan gitu. Maksudnya kita bisa lihat di sini Greenland itu ukurannya kan besar, tapi di sini karena distorsi pemetaan dari bumi yang bulat dibentuk menjadi persegi panjang gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kan kita bisa ambil contoh Greenland. Greenland kan lumayan besar ya terlihatnya di sini ya. Cuma kalau misalkan kita tarik ke bawah, dia pasti akan mengecil. Semakin bawah mengecil. Nah, kenapa semakin bawah mengecil? Karena pada pemetaan ini
ada beberapa distorsi. Yang pertama di sini, lalu di tengah, lalu di bawah. Jadi maka dari itu pasti akan ada perbedaan. Nah, jadi makin sini makin kecil. Berarti ukuran green line yang sebenarnya itu hanya ukuran, nah yang ini nih, seukuran ini gitu. Sedangkan kalau misalkan di sini kita coba sebentar, kita coba yang Afrika ini ya. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ini ukurannya jadi lebih besar banget ya. No, lebih jadi ke sana-sana. Jadi ke sana, jadi ke sini. Kenapa? Karena ya tadi yang distorsi tadi. Nah, semakin ke atas semakin melengkung dan semakin besar. Sedangkan kalau misalkan kita taruh lagi di ukuran yang sebenarnya itu seperti ini. Selanjutnya kita coba cari yang lain. Misal Antartika. Nah, Antartika kan ini gede banget ya kelihatannya. Coba kalau misalkan kita taruh ke atas, itu pasti akan mengecil. Nah, kita taruh tengah, ini cuma seukuran hampir Afrika. Kalau misalkan kita bandingin, kalau misalkan kita ke atasin, sedangkan kalau misalkan kita makin ke bawah, dia ukurannya membesar. Nah, lalu kita ambil contoh Indonesia. Indonesia berada di tengah. Coba kalau misalkan kita taruh ke atas, dia akan sebesar apa? Nah, di sini untuk Indonesia sendiri lebih besar dari Thailand. Sama Jepang juga masih gedean Indonesia. Lalu kalau Rusia masih besar Rusia. Walaupun Indonesia hampir sama ya, maksudnya hampir menyerupai ukurannya, walaupun di sini kan masih banyak ini ya karena bentuk pulaunya juga. Nah, kalau misalkan kita arahin ke Greenland, ukuran Indonesia itu lebih besar, lebih luas. Oke, kita taruh lagi ke bawah. Berarti untuk yang di peta yang penggunaan peta contohnya seperti Google tadi, kan dilihatnya itu sama aja, mau di zoom mau di ke atasin untuk bawahin, karena di situ tujuannya bukan untuk kalau ini kan untuk perbandingan true size of ya, perbandingan kalau misalkan ini ukurannya lebih besar mana. Sedangkan kalau Google tadi kan seperti yang sebelumnya saya bilang, tujuannya itu untuk kedetailan gitu, sampai bisa melihat jalan gitu, karena untuk banyak kegunaan dari Google sendiri. Nah, seperti ini. Kalau kita taruh di Indonesia, Antartika juga kurang lebih hampir sama untuk Indonesia ya. Coba kalau misalkan kita taruh bawah Indonesia, kita taruh Antartika. Nah, di sini hampir seperempatnya Antartika. Di sini Indonesia hampir setengah Antartika itu bisa satu Indonesia gitu. Oke, mungkin ini aja penjelasan datum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.